80,9 juta rupiah. Tiba-tiba diblokir. Bukan rekening koruptor. Bukan rekening bandar judi. Ini rekening koordinator aksi warga, yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR RI dan momennya, tepat saat dia memimpin demonstrasi. Ini kisah Supriyono, alias Botok, dari Pati. Dan percayalah, ini bukan cuma soal rekening. Siapa Botok? Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB. Jumat, 21 Agustus 2026, dia berdiri di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, memimpin massa. Tuntutannya tegas, sahkan RUU perampasan aset, hukum berat koruptor. Tapi di tengah aksi, rekening Bank Mandiri miliknya mendadak diblokir. Saldonya sekitar 80,9 juta rupiah. Campuran uang pribadi dan donasi warga. Sabtu paginya, Botok tunjukkan bukti pemblokiran itu di Senayan. Katanya, tadi malam akun TikTok saya diblokir. Lebih parah lagi, rekening saya, uang pribadi dan uang donasi dari teman-teman, 80 juta rupiah sekian, juga diblokir. Nah, pertanyaannya, kenapa harus sekarang? Kenapa pas di tengah aksi? Dampaknya langsung kerasa. Uang itu buat logistik dan akomodasi puluhan peserta aksi dari Pati. Begitu diblokir, semua macet. Tapi masa Pati, plus jaringan pendukung dari Bogor dan Tangerang, milih bertahan. Mereka hidup dari kiriman bahan pangan warga Jakarta. Botok cuma bilang, ya nanti kita sak melaku-melakune lah. Jalan sambil mengalir. Coba bayangkan, puluhan orang bertahan di ibu kota, tanpa bisa nyentuh uang donasi mereka sendiri. Dan ini bukan tekanan pertama buat Botok. Agustus 2025, dia vokal ngeritik Pemkab Pati. Oktober 2025, dia dan Teguh Istianto diproses hukum, dugaan penghasutan dan pemblokiran jalan. Maret 2026, hakim nyatakan dia bersalah, tapi cuma pidana pengawasan, tanpa penjara. Sekarang, di Jakarta, rekening dan akun medsosnya diblokir barengan. Botok nggak terima, kita bukan teroris, kita bukan pelaku kriminal, koruptor. Kami datang ke Jakarta murni mengawal aspirasi rakyat, tertib, aman, damai. Polanya berulang, kritik, lalu ditekan. Bahkan Teguh Istianto, koordinator AMPB lainnya, mengaku dapat banyak tekanan dan ancaman jelang keberangkatan. Tapi mereka tetap jalan. Aksi besarnya 27 Agustus 2026. Tuntutan, RUU perampasan aset segera disahkan, hukuman mati buat koruptor. Latarnya nyata, Bupati Pati nonaktif, Sudewo, kena OTT KPK 19 Januari 2026, dugaan pemerasan jual beli jabatan perangkat desa, plus suap gratifikasi proyek kereta api. Sementara Komisi 3 DPR menargetkan RUU perampasan aset kelar Desember 2026. Soal camping di depan DPR? Botok pastikan nggak ada. Aksi jam 8 pagi sampai 5 atau 6 sore, sesuai Undang-Undang Penyampaian Pendapat. Setelah sempat mendirikan posko di depan DPR, mereka pindah menginap di kantor AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Jadi, apa artinya semua ini? Uang donasi warga, uang rakyat, tertahan di rekening yang diblokir tanpa kejelasan. Sampai sekarang, belum ada klarifikasi resmi dari Bank Mandiri atau OJK. Yang jelas, kalau suara kritis dibungkam lewat akses keuangan, yang dipertaruhkan bukan cuma 80 juta rupiah. Tapi kepercayaan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, dilindungi konstitusi, tanpa takut dihukum diam-diam. Kalau menurutmu kasus ini penting, bagikan video ini. Dan komen, pemblokiran di tengah aksi ini kebetulan, atau tekanan? Sampai jumpa di video berikutnya.